Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan analisis laporan keuangan. Terkait dengan hal tersebut, maka agenda bahasan pada pertemuan kali ini akan kita mulai dari pendahuluan, di mana di dalamnya akan membahas mengenai pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Lalu kita akan lanjutkan bahasan mengenai fungsi dari laporan keuangan dan komponen laporan keuangan itu apa saja. Dan setelahnya kita akan membahas mengenai analisis laporan keuangan, di mana dalam hal ini kita akan membahas mengenai pengertian, sifat, manfaat, dan tujuan dari analisis laporan keuangan tersebut. Lalu bahasan dilanjutkan dengan analisis horizontal dan analisis vertikal, dan diakhiri dengan bahasan mengenai analisis rasio keuangan yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Bagaimana kita ketahui bahwa laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Sedangkan analisa laporan keuangan ini merupakan kegiatan melakukan penafsiran terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan menggunakan metode tertentu. Laporan keuangan perusahaan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut. Tentunya dari pernyataan tersebut muncul pertanyaan, siapa yang berkepentingan dengan data atau aktivitas yang berhubungan dengan laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan yaitu terdiri dari pemegang saham, karena pemegang saham ini membutuhkan informasi dalam laporan keuangan perusahaan berkaitan dengan apakah nilai saham dari perusahaan tersebut akan meningkat. Tentunya ini berhubungan dengan pembagian dividen yang diharapkan oleh pemegang saham tersebut. Pihak berikutnya yaitu pihak kreditor, di mana dalam hal ini pihak kreditor adalah pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Tentunya membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan agar dapat menilai apakah perusahaan mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut atau membayar bunga pinjaman tersebut. Pihak lainnya yaitu supplier, di mana kita ketahui supplier ini adalah pihak yang menyuplai kebutuhan bahan baku atau kebutuhan bahan lainnya kepada perusahaan. Dengan adanya informasi dari laporan keuangan tersebut tentunya dapat mengukur dan menilai apakah perusahaan tersebut
mampu untuk membayar pembelian yang dilakukannya. Yang berikutnya yaitu pihak pemerintah. Tentunya dalam hal ini pihak pemerintah berkepentingan dengan adanya informasi laporan keuangan itu berhubungan dengan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Pihak berikutnya yaitu pekerja, di mana pekerja ini tentunya menginginkan kesejahteraan dalam dia bekerja pada perusahaan tersebut. Dengan adanya informasi yang diperoleh dari laporan keuangan, tentunya pekerja tersebut mengharapkan adanya pembayaran gaji yang konsisten dan adanya peningkatan kesejahteraan. Terakhir, pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan adalah investor, di mana investor ini telah menanamkan investasi pada perusahaan. Tentunya membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan di mana investasi yang diberikan tersebut itu menghasilkan atau tidak. Itu pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Fungsi dari laporan keuangan ini yaitu untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui tadi, pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan tersebut. Secara umum, fungsi laporan keuangan ini adalah sebagai alat dalam membantu perusahaan mengetahui serta menilai kondisi keuangan dari perusahaan dalam menjalankan operasional usahanya. Komponen laporan keuangan itu ada 5, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi, di mana laba rugi ini mengukur kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini mengukur peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan perusahaan selama periode tertentu. Tentunya ini berhubungan dengan laba rugi yang dihasilkan oleh perusahaan pada periode tersebut. Komponen yang ketiga yaitu neraca. Neraca ini merupakan informasi mengenai posisi keuangan pada suatu waktu tertentu atau periode tertentu. Komponen yang keempat yaitu laporan arus kas, di mana laporan arus kas ini tentunya mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Komponen yang terakhir dalam laporan keuangan yaitu adalah yang kelima, catatan atas laporan keuangan, di mana hal ini merupakan dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan, serta merupakan informasi yang diwajibkan dalam PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan merupakan informasi yang diperlukan dalam laporan keuangan yang harus diketahui oleh stakeholder yang membaca atau membutuhkan informasi dari laporan keuangan tersebut.
Pada laporan laba rugi, tentunya bagian dari laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang dijabarkan melalui unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Dalam hal ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur laba rugi itu ada dua, yaitu penghasilan atau pendapatan dan beban atau biaya. Penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode dalam bentuk penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penambahan modal. Sedangkan beban atau biaya merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode dalam bentuk berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan adanya penurunan ekuitas. Unsur dalam laba rugi ini yang berkaitan dengan pendapatan dan beban tersebut dapat dirumuskan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari penjualan yang dikurangi oleh biaya penjualan atau nama lainnya adalah harga pokok penjualan akan menghasilkan laba atau rugi kotor. Selanjutnya, laba atau rugi kotor tersebut dikurangi dengan biaya operasi, maka akan menghasilkan laba atau rugi operasi. Laba atau rugi operasi tersebut selanjutnya ditambah atau dikurangi dengan pendapatan atau pengeluaran lainnya, maka akan menghasilkan laba atau rugi sebelum pajak. Selanjutnya, laba atau rugi sebelum pajak tersebut dikurangi dengan biaya pajak, maka akan menghasilkan laba rugi bersih. Selanjutnya bahasannya adalah berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini terdiri dari modal saham dan laba ditahan. Biasanya yang berkaitan dengan modal saham ini ketika terjadi perubahan ekuitas terhadap modal saham, terjadi penambahan modal saham yang didaftarkan pada notaris. Sedangkan ketika terjadi yang namanya perubahan pada laba ditahan, itu disebabkan karena adanya keuntungan atau kerugian yang terjadi pada perusahaan. Selain itu, karena diakibatkan faktor dari pembagian dividen bagi pemegang saham. Itu komponen yang berhubungan dengan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan neraca yang didefinisikan sebagai bagian dari laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan pada satu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Unsur-unsur neraca terdiri dari 3, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Sehingga rumusan dalam neraca ini yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Apa itu aset? Aset itu dimaknai sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh
oleh perusahaan. Sedangkan kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan ekuitas merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi oleh semua kewajiban. Untuk lebih dapat memahami dari komponen aset itu apa saja, maka dapat dilihat pada paparan yang saya sajikan. Aset itu terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar ini dapat berupa bank, kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, biaya dibayar di muka, dan lain-lainnya yang dapat dimaknai sebagai aset lancar. Aset lancar ini dimaknai sebagai aset perusahaan yang likuiditas atau perputarannya tidak lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Kalau melebihi dari 12 bulan atau 1 tahun, maka masuk dalam kategori aset tetap. Di mana aset tetap ini terbagi menjadi dua, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tak berwujud. Untuk aset tetap berwujud itu ada tanah, gedung dan bangunan, mesin dan instalasi, kendaraan. Nah, untuk tanah itu tidak ada akumulasi penyusutannya, sedangkan untuk gedung, mesin dan kendaraan atau aset tetap berwujud lainnya selain tanah, maka ada perhitungan akumulasi penyusutannya. Untuk aset tetap tidak berwujud, contohnya seperti goodwill, paten, dan merek dagang, serta aset tetap tak berwujud lainnya. Tentunya ada perhitungan amortisasinya di sini. Amortisasi di sini adalah kata lain dari penyusutan yang dipergunakan untuk aset tetap tak berwujud. Kalau aset tetap berwujud menggunakan istilah penyusutan, tapi untuk aset tetap tak berwujud menggunakan istilah amortisasi. Sedangkan kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Contoh untuk kewajiban jangka pendek seperti utang usaha, utang gaji karyawan, uang jaminan pelanggan, biaya yang masih harus dibayar, pajak penghasilan terutang, PPN keluaran, kewajiban jangka pendek lainnya. Sedangkan untuk kewajiban jangka panjang, ini biasanya durasinya adalah lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Kalau di bawah 12 bulan, maka masuk dalam kategori kewajiban jangka pendek. Untuk contoh dari kewajiban jangka panjang yang memiliki waktu biasanya lebih dari 1 tahun itu adalah utang leasing, kredit modal kerja, kredit investasi, kewajiban kontraktor, kewajiban dividen, kewajiban imbalan pasca kerja, dan kewajiban jangka panjang lainnya. Sedangkan untuk komponen ekuitas itu biasanya terdiri dari modal saham, modal tambahan yang belum diangktakan, agio saham, dan laba ditahan. Modal saham ini biasanya modal setoran yang disajikan atau disampaikan oleh pemegang saham dan diaktekan di notaris. Sedangkan modal tambahan belum diaktekan, biasanya modal yang distorkan oleh pemilik perusahaan tapi belum diaktekan ke notaris. Sedangkan agio atau agio saham ini adalah selisih dari saham yang terjual. Kalau mengalami keuntungan maka disebut sebagai agio saham, sedangkan kalau mengalami kerugian disebut sebagai disagio saham. Terakhir adalah dalam komponen ekuitas laba atau rugi ditahan yang perhitungannya diperoleh dari laporan laba rugi dari suatu perusahaan.
Sedangkan untuk laporan arus kas, hal yang harus dipahami terlebih dahulu adalah berkaitan dengan aliran kas atau cash flow, di mana cash flow ini merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari adanya aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, merupakan aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan, serta berapa saldonya setiap akhir periode. Dengan memahami aliran kas tersebut, maka dalam laporan arus kas, kita dapat melakukan pemetaan atau pembagian pada 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Seluruh komponen akan dikelompokkan pada masing-masing aktivitas tersebut. Sehingga dalam laporan arus kas, saldo kas awal periode akan terinput dan akan ditambahkan atau dikurangi dari 3 aktivitas tersebut, sehingga menghasilkan saldo kas pada akhir periode, di mana saldo kas akhir periode tersebut berkorelasi dengan posisi keuangan pada neraca perusahaan di akhir periode tersebut. Yang terakhir adalah berkaitan dengan catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan ini dimaknai sebagai informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut. Ketika ada perbedaan atau kebijakan akuntansi yang dijalankan, misalnya perhitungan penyusutan atau perhitungan terhadap nilai persediaan, maka dapat dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan. Setelah kita memahami arti, makna, dan komponen dari laporan keuangan, maka bahasan berikutnya adalah berkenaan dengan analisa laporan keuangan, di mana analisa laporan keuangan ini terdiri dari 2 suku kata, yaitu analisa atau analisis dan laporan keuangan. Analisa atau analisis menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya, dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sehingga dalam hal ini maka dapat dimaknai bahwa analisa laporan keuangan merupakan proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan di antara unsur-unsur tersebut dengan tujuan memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, analisa laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analisis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan keuangan itu
ukuran-ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat kita analisa dengan beberapa metode atau teknik analisis yang dapat kita pergunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kalau kita gambarkan berkenaan dengan analisa laporan keuangan, maka dapat dilihat dalam skema input, proses, dan output, di mana input yang ada yaitu berupa laporan keuangan dan data lainnya. Input ini, data laporan keuangan dan data lainnya ini selanjutnya dilakukan analisis laporan keuangan dengan metode dan teknik analisis laporan keuangan, terutama yaitu menggunakan analisis rasio keuangan, analisis rasio pasar, analisis common size, analisis trend, dan analisis arus kas atau cash flow, sehingga menghasilkan output berupa informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi yang lebih luas merupakan informasi yang saling membenarkan informasi lainnya yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Output ini atau hasil dari analisis laporan keuangan ini tentunya sedikit banyak akan membuka tabir-tabir berupa kemungkinan terjadinya kesalahan proses akuntansi seperti kesalahan pencatatan, kesalahan pembukuan, kesalahan jumlah, kesalahan perkiraan, kesalahan posting, atau mungkin kesalahan perjurnalan. Selain itu, juga dapat membuka tabir yang dimungkinkan terjadinya kesalahan lain yang disengaja, semisal tidak mencatat atau pencatatan harga yang tidak wajar, menghilangkan data, dilakukannya income smoothing, dan lain sebagainya. Sehingga dengan kita melakukan analisa laporan keuangan, kita dapat memahami dengan lebih baik terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Mengenai sifat dari analisa laporan keuangan, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan fokus laporan, di mana kita ketahui bahwa fokus laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, yang merupakan akumulasi transaksi dari kejadian historis. Yang kedua yaitu berhubungan dengan prediksi analisis, di mana harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah berlalu terhadap dampak dan prospek perkembangan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, dasar analisis merupakan laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip tersendiri, sehingga hasil dari analisis sangat tergantung pada kualitas dari laporan keuangan itu sendiri. Sehingga penguasaan pada sifat akuntansi, prinsip akuntansi sangat diperlukan dalam menganalisa laporan keuangan. Sedangkan manfaat dari dilakukannya analisa laporan keuangan yaitu untuk menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan.
secara lengkap mengenai manfaat atau kegunaan dari analisa laporan keuangan ini ada 4, yaitu yang pertama adalah dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dari laporan keuangan saja. Yang kedua, dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata atau secara eksplisit dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, dapat mengetahui kesalahan yang mungkin terkandung dalam laporan keuangan. Dan yang keempat, yaitu dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan, baik dikaitkan dengan komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan. Itu 4 manfaat atau kegunaan dari dilakukannya analisa laporan keuangan. Sedangkan tujuan dari dilakukannya analisa laporan keuangan yaitu ada 5. Yang pertama adalah screening, di mana analisis yang dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. Yang kedua yaitu forecasting. Analisis ini digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu diagnosis. Analisis ini dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen operasi, keuangan, atau masalah lainnya. Yang keempat yaitu evaluation, di mana analisis ini dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, efisiensi, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah understanding, yaitu dengan melakukan analisis laporan keuangan, informasi mentah yang dibaca dari laporan keuangan tersebut akan menjadi lebih luas dan lebih mendalam. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan analisis horizontal, di mana analisis horizontal ini merupakan analisis tentang persentase kenaikan dan penurunan suatu akun yang dalam hal ini berhubungan dalam laporan keuangan komparatif. Untuk lebih memahami mengenai apa itu analisis horizontal, dapat kita lihat pada neraca perbandingan, di mana dalam neraca perbandingan periode 31 Desember 2022 dan 2021 tersebut ada aset lancar yang nilainya di tahun 2022 adalah sebesar 550.000, sedangkan di tahun 2021 sebesar 533.000. Nah, ada perbedaan atau selisih antara nilai aset lancar di tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 17.000 tersebut. Maka terkait dengan analisis horizontal yaitu membandingkan selisih dengan
tingkat dasar pada tahun awalnya yang dijadikan dasar, yaitu di tahun 2021. Maka pada saat kita membuat yang namanya analisis horizontal mengenai kenaikan aset lancar tersebut yang awalnya adalah 533.000 di tahun 2021 menjadi 550.000 di tahun 2022, ini menunjukkan kenaikan sebesar 3,2%. Bagaimana caranya? Yaitu selisih sebesar 17.000 dibagi dengan tahun dasar di tahun 2021 yang nilai aset lancarnya adalah sebesar 533.000. Maka dalam hal ini khusus untuk analisis horizontal pada akun aset lancar ini terjadi kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 3,2% yang awalnya nilainya adalah 533.000 menjadi 550.000 rupiah. Contoh lainnya misalnya pada laporan laba rugi perbandingan di tahun 2022 dan di tahun 2021 itu nampak nilai penjualan yang mengalami kenaikan, di mana di tahun 2021 nilai penjualannya adalah 1.234.000 dan di tahun 2022 nilai penjualannya adalah sebesar 1.530.500 rupiah. Nah, selisih antara tahun 2021 dan tahun 2022 itu sebesar 296.500 rupiah. Dengan demikian, terkait dengan analisis horizontal, yaitu untuk mengukur berapa tingkat kenaikan penjualan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Nah, hal tersebut dinyatakan dalam perbandingan, yaitu selisih sebesar 296.500 rupiah dibagi tahun dasarnya di tahun 2021, di mana penjualannya adalah sebesar 1.234.000 rupiah. Maka akan terlihat dalam perhitungan tersebut terjadi kenaikan sebesar 24% dari penjualan di tahun 2021, yaitu sebesar 1.234.000 menjadi 1.530.500 rupiah di tahun 2022. Dengan demikian, penjualan mengalami peningkatan sebesar 24%. Berikutnya adalah berkenaan dengan analisis vertikal, di mana analisis vertikal ini merupakan analisis persentase yang dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan dari masing-masing komponen dalam suatu laporan keuangan. Untuk lebih memahami mengenai analisis vertikal ini, maka kita bisa lihat dalam neraca perbandingan di tahun 2022, yaitu aset lancar sebesar Rp550.000, investasi jangka panjang sebesar Rp95.000, aset tetap netnya sebesar Rp444.500 dan aset tak berwujud sebesar Rp50.000. Sehingga total aset di tahun 2022 ini menunjukkan angka Rp1.139.500. Nah, terkait dengan analisis vertikal ini adalah mengukur berapa persentase aset lancar dibandingkan dengan total aset. Sehingga kita tahu komponen aset lancar ini sekian persen dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk membuat analisis vertikal ini, maka kita bandingkan aset lancar dibagi dengan total aset, yaitu Rp550.000 dibagi dengan Rp1.139.500, sehingga ketemu nilainya adalah 48,3%, yang dalam hal ini menunjukkan bahwa nilai aset lancar itu adalah sebesar 40,3% dari seluruh total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya sebagian
total aset ini ada berupa aset lancar, yaitu sebesar 48,3%. Contoh lain terkait dengan analisis vertikal, ini kita lihat pada laporan laba rugi perbandingan periode 31 Desember 2022 dan 2021, di mana dalam laporan laba rugi itu menunjukkan adanya nilai penjualan sebesar Rp1.530.500 dan adanya retur penjualan sebesar Rp32.500, sehingga penjualan bersihnya adalah Rp1.498.000. Nah, dalam laporan laba rugi itu juga menyebutkan adanya beban penjualan sebesar Rp191.000. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, berapa persen beban penjualan tersebut dibandingkan dengan penjualan bersih? Oleh karena itu, untuk membuat yang namanya analisis vertikal, kita tinggal membandingkan antara beban penjualan sebesar 191.000 dibandingkan atau dibagi dengan penjualan bersih sebesar Rp1.498.500, sehingga akan ketemu bahwa tingkat beban penjualan yaitu sebesar 12,8% dari nilai penjualan bersih di tahun 2022 tersebut. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan analisis rasio keuangan yang dipergunakan dalam analisis laporan keuangan. Nah, apa itu rasio keuangan? Rasio keuangan merupakan salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator dalam penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan pada periode tersebut. Nah, rasio keuangan ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap kondisi penyelamatan aset perusahaan, sehingga dalam hal ini tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Ada beberapa fungsi yang berkaitan dalam rasio keuangan ini. Yang pertama yaitu berkenaan dengan fungsi rasio keuangan untuk mengetahui optimalisasi keuangan. Karena optimalisasi keuangan ini merupakan suatu analisa rasio keuangan untuk melihat penggunaan keuangan yang lebih optimal. Penggunaan keuangan yang jelas termasuk diantaranya apabila terjadi kecurangan dalam laporan keuangan atau penggunaan yang tidak efisien dalam keuangan tersebut. Fungsi yang kedua yaitu untuk melihat efektivitas manajemen operasional. Manajemen operasional ini meliputi penggunaan biaya dan efektivitas penggunaan keuangan untuk operasional perusahaan. Oleh sebab itu, mengacu pada rasio keuangan yang dipergunakan tentunya dapat melihat seberapa efektif kinerja manajemen operasional dalam penggunaan biaya untuk kegiatan operasional perusahaan. Fungsi yang ketiga yaitu melihat optimalisasi penggunaan aset. Karena dalam hal ini aset merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk dievaluasi mengenai penggunaannya. Besarannya aset yang dimiliki oleh perusahaan menjadi bahan pertimbangan manajemen perusahaan dalam membuat sebuah kebijakan. Sehingga dari rasio tersebut itu dapat diketahui optimalisasi mengenai penggunaan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Fungsi yang keempat yaitu melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan. Kenapa? Karena kesehatan keuangan perusahaan ini merupakan
bentuk laba dari setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, bisa diketahui mengenai tingkat kesehatan keuangan berdasarkan pada rasio keuangan yang dibuat oleh perusahaan, sehingga dapat dianalisa seberapa lama perusahaan dapat tetap bertahan dan berkembang. Fungsi yang terakhir, yang kelima, yaitu sebagai acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Karena kita ketahui pengembangan bisnis ini seringkali dilakukan oleh sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut itu dapat terus bertahan. Pengembangan bisnis ini meliputi pada pendirian cabang, perluasan wilayah, pemasaran, peluncuran produk baru, atau hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan bisnis ke depannya. Semuanya tentunya diperlukan sebuah analisis keuangan yang dilakukan secara seksama agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan ke depannya. Dalam mempelajari rasio keuangan, ada 4 rasio keuangan yang dipergunakan, yaitu pertama adalah rasio probabilitas atau rasio laba, di mana rasio ini merupakan analisis rasio yang dipergunakan untuk mengukur seberapa besar kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas usaha yang dilakukannya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan probabilitas atau keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Rasio yang kedua yaitu rasio likuiditas atau rasio hutang jangka pendek. Rasio ini menghitung mengenai kapasitas perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Apakah perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya? Karena kita ketahui semakin banyak hutang, tentunya hal ini menunjukkan ciri perusahaan yang tidak sehat. Bahkan besarnya hutang dapat menimbulkan terjadinya kebangkrutan. Rasio yang ketiga yang dipergunakan adalah rasio solvabilitas atau rasio leverage atau juga disebut sebagai rasio hutang. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka panjangnya dan juga jangka pendeknya. Artinya, mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek. Kemampuan tersebut tentunya sangat penting sebagai bahan pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio yang terakhir, yang keempat, yaitu rasio activity atau rasio aktivitas, di mana rasio ini dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya secara efisien. Tentunya aset yang digunakan untuk proses produksi. Oleh sebab itu, dengan adanya rasio ini, tentunya perusahaan akan menganalisa kemampuan yang dimilikinya dalam mengoptimalisasi aset yang dimiliki guna menghasilkan laba atau keuntungan. Dengan demikian, dapat mengetahui efektivitas dari aset yang digunakan dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Itu
4 rasio yang akan dipelajari dalam rasio keuangan. Untuk rasio profitabilitas, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungannya pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Rumusannya adalah laba bersih dibagi dengan penjualan. Dalam contoh kasus ini, laba bersih yang dihasilkan itu sebesar 802 dengan hasil penjualannya adalah 16.405. Maka ketemu nilainya adalah 0,049 atau 4,9%. Maknanya adalah laba yang dihasilkan dari penjualan tersebut itu hanya sekitar 4,9%. Profit margin yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Nah, biasanya perusahaan itu mengejar yang namanya laba bersih itu pada kisaran antara 20 sampai 35% tergantung jenis usahanya seperti apa. Rasio berikutnya itu adalah ROA, Return on Asset, di mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan pada tingkat aset tertentu. Nah, ROA ini juga sering disebut sebagai ROI, Return on Investment. Ada beberapa literatur yang menyatakan hal tersebut. Rumusannya laba bersih dibagi dengan total aset, di mana laba bersihnya sebesar 802 dibagi dengan total aset sebesar 12.698. Ketemu nilainya adalah 6,3%. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset yang baik dalam menghasilkan suatu aset pada perusahaan. Untuk rasio profitabilitas selanjutnya itu adalah return on equity, di mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Nilainya kalau misalnya dari kasus ini adalah laba bersihnya sebesar 802 dibagi dengan 4.353, ketemunya 18%. Artinya laba yang dihasilkan oleh perusahaan bila dibandingkan dengan modal saham itu adalah persentasenya 18%. Angka yang tinggi pada ROI ini menunjukkan tingkat probabilitas yang tinggi. Rasio ROI tidak memperhitungkan dividen maupun capital gain untuk pemegang saham. Ini mutlak menghitung terhadap modal saham yang disetorkan oleh perusahaan tersebut. ROI dipengaruhi oleh ROA dan tingkat penggunaan utang perusahaan. Kenapa? Karena dalam ROI ini memperhitungkan yang namanya aset juga dan memperhitungkan utang perusahaan. Dalam rasio likuiditas ada yang namanya rasio lancar. Rasio lancar ini rumusannya adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar. Apa itu aset lancar? Aset lancar itu adalah seperti kas, bank, persediaan, perlengkapan, deposito, yang notabene-nya aset tersebut itu bisa dicairkan dalam waktu 3 bulan. Sedangkan utang lancar itu adalah utang-utang yang sifatnya jangka pendek, seperti misalnya adalah utang usaha, utang gaji, dan utang-utang lainnya yang sifatnya dalam 1 tahun itu dapat diselesaikan. Nah, dalam contoh di slide tersebut diketahui bahwa nilai aset lancarnya itu adalah 7.539, sedangkan utang lancarnya sebesar 3.400. Ketemu perbandingan tersebut itu adalah 2,2. Apa arti dari 2,2 tersebut? Artinya adalah setiap 1 rupiah utang itu dijamin oleh 2,2 aset lancar. Ini berarti aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat menutupi kebutuhan
utang lancarnya. 1:2,2 prinsip dalam hitung-hitungan tersebut. Nah, ada sebuah catatan di mana rasio yang rendah menunjukkan likuiditas jangka pendek yang rendah. Sedangkan rasio lancar yang tinggi menunjukkan kelebihan aset lancar atau likuiditas tinggi dan risiko rendah, dan begitu sebaliknya. Maknanya adalah semakin besar aset lancar yang dimiliki dan semakin kecil utang lancar yang dimiliki oleh perusahaan, maka dalam rasio lancar tersebut kondisi perusahaan dinyatakan lebih baik. Begitu. Berikutnya, dalam rasio likuiditas ada istilah quick ratio. Nah, quick ratio itu mengeluarkan persediaan dari komponen aset lancar, di mana kita ketahui tadi rumusannya adalah aset lancar dibagi utang lancar. Nah, untuk aset lancar ini persediaan dikurangi terlebih dahulu. Dalam contoh tersebut kita ketahui bahwa aset lancarnya sebesar 7.539 dan persediaannya 2.613, di mana utang lancarnya adalah 3.400. Kalau tiga komponen tersebut dimasukkan dalam rumusan quick ratio, maka ketemu perbandingannya adalah 1,4. Artinya setiap 1 rupiah utang itu dijamin oleh 1,4 aset lancar di luar persediaan. Prinsipnya sama dengan yang tadi kita jelaskan pada rasio lancar. Nah, hal yang perlu saya tekankan di sini, kenapa kok persediaan dikurangkan dari komponen aset lancar tersebut? Sebagaimana kita ketahui bahwa persediaan itu biasanya dianggap sebagai aset yang paling tidak likuid. Kenapa? Karena untuk menjual sebuah persediaan, mengubah persediaan tersebut menjadi kas, itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan piutang dagang misalnya, dan adanya kemungkinan persediaan tersebut itu mengalami penurunan nilai karena faktor produk rusak atau kualitas yang menurun. Sehingga dalam quick ratio ini untuk rumusan aset lancar persediaannya dikeluarkan dalam rumusan tersebut. Untuk rasio solvabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvable merupakan perusahaan yang total utangnya lebih besar dibanding dengan total asetnya. Nah, rumusan yang dipergunakan dalam menentukan rasio solvabilitas ini adalah total utang dibagi dengan total aset. Ingat, total utang ini terdiri dari utang lancar dan utang jangka panjang. Sedangkan total aset itu terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Ketemu dalam kasus ini nilainya adalah 0,66, di mana 0,66 ini diartikan sebagai 66% dana yang digunakan berasal dari utang atau berasal dari kreditur. Sedangkan sisanya sebesar 34% disediakan oleh pemegang saham dan perusahaan. Sehingga kalau kita lihat bahwa setiap 0,66 rupiah utang perusahaan dijamin oleh 1 rupiah aset perusahaan. Dalam kasus ini, aset perusahaan yang dimiliki itu lebih besar dari utang yang dimiliki oleh perusahaan dari kreditur. Nah, dalam rasio solvabilitas ini kita harus berhati-hati, karena rasio yang tinggi berarti perusahaan menggunakan utang yang tinggi. Penggunaan utang yang tinggi akan meningkatkan probabilitas di pihak lain. Utang yang tinggi tapi juga akan meningkatkan yang namanya resiko. Kenapa? Jika penjualan tinggi, maka perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang tinggi karena hanya membayar bunga pinjaman yang sifatnya tetap. Tapi jika mengalami penjualan yang turun, maka perusahaan terpaksa
bisa mengalami yang namanya kerugian, disebabkan karena adanya beban bunga yang tetap harus dibayar. Nah, inilah yang kita butuhkan, proporsi yang baik antara utang dan aset pada suatu perusahaan melalui rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas berikutnya yaitu rasio times interest earned. Artinya rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang dengan laba sebelum bunga atau pajak. Rumusannya EBIT dibagi dengan bunga. Kalau dalam kasus ini nilai keuntungannya laba sebelum bunga dan pajak itu sebesar 1.473 dibagi dengan besaran bunganya yaitu 303. Ketemu nilainya adalah 4,9. Artinya 4,9 tersebut menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan oleh perusahaan sebelum bunga dan pajak besarnya 4 kali 9 kali dari yang namanya pembayaran bunga. Artinya perusahaan ini memiliki keuntungan yang sangat baik dalam membayar bunga pinjaman banknya. Rasio aktivitas melihat seberapa besar efisiensi penggunaan aset oleh perusahaan. Rasio ini melihat seberapa besar dana tertanam pada aset perusahaan. Jika dana yang tertanam pada aset tertentu cukup besar, sementara dana tersebut mestinya bisa digunakan untuk investasi pada aset lain yang lebih produktif, maka profitabilitas perusahaan tidak baik dari yang seharusnya. Nah, untuk rasio aktivitas ini, kita ketahui bahwa perusahaan itu memiliki banyak ragam aset. Nah, nilai aset tersebut itu kita lakukan yang namanya kajian apakah perusahaan itu dalam menanam asetnya itu sesuai dengan kebutuhan. Misal katakanlah, apakah persediaannya terlalu tinggi? Kalau misalnya terlalu tinggi, tentunya dana yang ada di gudang itu relatif akan lebih banyak. Sebenarnya kalau misalnya bisa dilakukan manajemen persediaan yang lebih baik, maka nilai nominal uang di gudang itu tidak akan perlu banyak. Dana yang dialokasikan ke sana bisa kita fungsikan untuk pembelian aset yang lainnya yang lebih produktif. Rasio aktivitas ini ada 4. Pertama adalah rata-rata umur piutang, yang kedua adalah perputaran persediaan, yang ketiga perputaran aset tetap, dan yang keempat adalah perputaran total aset. Rasio aktivitas yang berhubungan dengan rasio rata-rata umur piutang. Ini melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melunasi piutang yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga menjadikan piutang tersebut itu menjadi kas. Semakin lama rata-rata piutang, maka semakin besar dana yang tertanam dalam piutang tersebut. Artinya piutang tersebut itu tidak segera dapat tertagihkan, bahkan akan berdampak kepada yang namanya kerugian, di mana piutang tersebut itu tidak bisa tertagih. Nah, untuk menghitung yang namanya rata-rata umur piutang, teknisnya ada 2, yaitu pertama kita menghitung perputaran piutang terlebih dahulu. Perputaran piutang rumusannya penjualan dibagi dengan piutang. Kita ketahui di sini dalam contoh nilai piutangnya adalah 16.405 dibagi dengan piutangnya 4.353. Hasilnya 3,76 kali. Baru selanjutnya kita menghitung rata-rata umur piutangnya. Umur piutang rumusannya adalah 365 hari dibagi dengan perputaran piutang. 365 hari ini adalah waktu yang dipergunakan dalam satuan tahun, di mana dalam 1 tahun itu hitungannya adalah 365 hari. Nah, untuk kasus ini 365 dibagi dengan 3,76 kali, ketemulah
rata-rata umur piutangnya itu adalah 96,8 hari, atau kalau kita bulatkan selama 97 hari piutang tersebut itu baru bisa menjadi yang namanya kas. Untuk menghitung rata-rata umur piutang, rumusan lainnya itu adalah piutang dibagi dengan penjualan dibagi 365 hari. Kalau dari contoh yang ada, yang tadi udah disebutkan, 4.353 itu merupakan nilai piutang dibagi dengan nilai penjualan 16.405 dibagi dengan 365 hari. Ketemu 96,8 hari, atau kita bulatkan menjadi 97 hari. Nah, di sana disebutkan dalam satu periode yang biasanya 1 tahun, piutang berputar sebanyak 3,76 kali. Terjadinya 3,76 kali siklus piutang untuk menjadi yang namanya kas. Karena dalam 1 tahun terjadi 3,76 kali siklus piutang, maka rata-rata umur piutang adalah 96,8 hari dalam 1 tahun, yaitu sebanyak 365 hari. Maksudnya begini, gambaran dalam 1 tahun itu selama 365 hari, piutang yang ada itu bisa menjadi yang namanya kas dalam waktu 97 hari. Dalam 1 tahun itu ada 3 kali piutang yang bisa menjadi kas. Dan sisanya, artinya 75 hari itu masih membutuhkan waktu tambahan pada tahun berikutnya untuk menjadikan piutang tersebut menjadi sebuah kas. Untuk rasio aktivitas selanjutnya itu adalah rasio perputaran persediaan. Untuk rumusan rasio perputaran persediaan, harga pokok penjualan dibagi dengan piutang. Dalam kasus ini, harga pokok penjualan senilai 10.492 dibagi dengan nilai piutangnya sebesar 2.623, sehingga menghasilkan nilai 4 kali. Kemudian, untuk menghitung yang namanya rata-rata umur persediaan, rumusannya 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Hasilnya adalah 91,25 hari. Nah, artinya apa? Artinya adalah dalam 1 tahun, dalam periode 1 tahun, persediaan perusahaan itu berputar sebanyak 4 kali dengan siklus persediaan sebanyak 91,25 hari. Semakin besar angka perputaran persediaan, semakin efektif perusahaan dalam mengelola persediaannya. Sedangkan semakin besar angka rata-rata umur persediaan, maka semakin jelek prestasi perusahaan karena semakin besar dana yang tertanam dalam aset persediaan tersebut. Nah, kita sebagai pengusaha atau di perusahaan itu berharap bahwa persediaan dapat segera menjadi yang namanya uang kas. Rasio aktivitas selanjutnya itu adalah rasio perputaran aset tetap, di mana dalam rasio perputaran aset tetap ini menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, rumusannya untuk perputaran aset tetap itu penjualan dibagi dengan aset tetap. Semisal nilai penjualannya adalah 16.405 dibagi dengan nilai aset tetapnya itu sebesar 3.237, ketemu 5,1 kali. Kalau perputaran total aset, rumusannya penjualan dibagi dengan total aset.
Total aset ini apa maksudnya? Total aset ini terdiri dari aset lancar dan aset tetap, sehingga ditotal menjadi total aset. Nah, kalau dari kasus tersebut penjualannya sebesar 16.405 dibagi dengan total asetnya sebesar 12.695, ketemu 1,3 kali. Semakin tinggi angka perputaran aset tetap, semakin efektif perusahaan dalam mengelola asetnya. Artinya, aset yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat dipergunakan untuk menghasilkan penjualan, di mana aset yang dimiliki itu relatif bermanfaat untuk meningkatkan yang namanya penjualan perusahaan. Mengingat betapa pentingnya analisis rasio keuangan yang dipergunakan dalam analisis laporan keuangan, maka diharapkan adanya pembelajaran yang lebih independen dan lebih seksama dengan mempelajari rasio-rasio keuangan dari beberapa literatur lainnya, sehingga dapat memahami mengenai rasio keuangan secara komprehensif yang dapat dipergunakan dalam analisis laporan keuangan. Mungkin itu dulu paparan yang dapat diberikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, kiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih.